Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Resto Fandi terkait dengan hukum pidana transnasional. Nah, sekarang ini kita akan membahas pertemuan ke-10 tentang tindak pidana pencucian uang lintas negara ya, transnasional pencucian uang lintas negara. Nah, ini kita lihat dulu definisi apa sih pencucian uang itu ya. Ada suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang dimaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang yang halal ya. Jadi manipulasi uang bekas hasil kejahatan menjadi seolah halal ya. Kemudian pasal 1 Undang-Undang 8 tahun 2010 ya. Ini undang-undang tentang pencucian uang dikatakan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau dia menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya sehingga seolah-olah kekayaan itu berasal dari hal yang sah ya. Nah, jadi memang eh, ini cara-cara yang dilakukan oleh eh, pelaku pencucian uang ya, karena memang sulit dibuktikan hasil dari kejahatan itu dia alihkan menjadi suatu yang seolah dari sumber yang halal ya, padahal ini dari hasil korupsi atau kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, dasar hukumnya ini sebenarnya awalnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan akhirnya perubahan di Undang-Undang 25 Tahun 2003. Kemudian ada juga Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Nah, unsur-unsurnya TPPU ini setiap orang ya, baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi menempatkan, mentransfer ya, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan. Nah, ini cara-caranya ya. Membawa ke luar negeri. Nah, ini transnasional ya, membawa ke luar negeri. Artinya ada penampung di luar negeri ya, organisasi yang ikut melakukan kejahatan tersebut di luar negeri. Mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perubahan lain atas harta kekayaan yang diketahui patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Artinya memang hasil kejahatan itu dimanipulasi ini dengan kejahatan money laundering ini. Kemudian menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau penggunaan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil pidana. Nah, ini bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul sumber lokasi, ya, diperuntukkan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana semua itu. Nah, modus operandinya ada ya placement ya, placement. Nah, upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem uang nih placement ya, penempatan ya. Kemudian ada layering, proses pemindahan dana dari beberapa rekening ya atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks untuk menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Kemudian ada integrasian ya, upaya menggunakan harta kekayaan yang telah nampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan dalam berbagai bentuk kekayaan maupun keuangan, kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah atau untuk kegiatan kejahatan lain ya. Nah, modus pencucian uang ya, ada loan back ya. Dia itu menjamin uang dari perusahaan luar negeri semacam perusahaan bayangan yang dilakukan dengan pemegang saham yang dia sendiri dan pinjaman tidak dikembalikannya.
artinya dia dieksekusi dengan pemegang saham yang adalah dia sendiri ya. Ini loan back ya. Seolah bayangan tapi sebenarnya dia sendiri. Kemudian si cash ini seperti pencairan sertifikat ya. Metode ini cukup rumit karena memiliki sifat lika-liku sebagai penghapus yang jejak. Kemudian transaksi dagang internasional yang menggunakan sarana dokumen karena menjadi fokus urusan bank ya, baik bank koresponden maupun opening bank ya. Kemudian menjadi sasaran tindak pidana pencucian uang ini ada invoice yang berasal terhadap barang yang kecil ya. Asal dari barang-barang yang kecil, perdagangan-perdagangan ya. Transaksi dagang internasional. Kemudian ada penyelundupan uang tunai. Nah, ini menunjukkan sejumlah fisik uang ke luar negeri menggunakan modus elektronik transfer ya ke negara lain. Ada juga yang langsung fisik ya, bawa uangnya keluar. Kemudian ada modus akuisisi, yang diakuisisi adalah perusahaannya ya. Hasil usaha depositokan ya, contoh perusahaan Indonesia. Dengan cara ini pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah karena telah tercuci. Nah ini ya, jadi diakuisisi bisa keluar negeri juga sebenarnya. Kemudian modusnya ada real estate sale, menjual properti berkali-kali kepada perusahaan dalam kelompok yang sama. Kemudian ada pelaku money laundering yang memiliki sejumlah perusahaan dalam bentuk real estate ya. Jadi seolah menjual properti ya. Ini juga dilakukan sebenarnya di luar negeri ya. Membeli properti di luar negeri. Kemudian ada investasi tertentu ya. Ini dikatakan seperti pelaku membeli barang lukisan, menjual kepada seseorang sebenarnya adalah suruhan pelaku itu sendiri ya. Kemudian ada over invoice, mendirikan perusahaan ekspor impor negara sendiri. Lalu di luar negeri dia mendirikan perusahaan bayangan. Nah, kemudian ada perdagangan saham ya. Biasa terjadi dalam bursa efek di mana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Nah, artinya dana dari nasabah itu diinvestasi bersumber dari uang hasil kejahatan ya. Nah, ini juga ada Pizza Kinsikian. Dia bisa menginvestasikan hasil dari perdagangan obat bius yang diinvestasikan untuk mendapat konsesi pizza. Ada lamina ya, uang disimpan dalam desain kotak emas, dikirim kepada pedagang perhiasan ya. Kemudian itu ada deposit token ya, mendirikan deposit token ya dengan sarana pencucian seperti trust company. Kemudian ada identitas palsu, memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih dengan cara mendepositokan dengan nama palsu ya, safe deposit box untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Nah, lembaganya itu sebenarnya di Indonesia sudah ada PPATK ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Jadi lembaga ini dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Lembaga ini berwenang untuk melaksanakan kebijakan pencegahan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang di Indonesia. Nah, ini komponen PPATK itu ada dilihat dari keuangan ya, pihak pelapor, pengawasan dan pengaturan industri keuangan, intermediator ya, sebagai penghubung antara finansial sektor dan law enforcement, ada penegak hukum, polisi, kejaksaan dan peradilan ya. Hasil analisis PPATK yang menjadi dasar hukum penegak hukum. Nah, pencucian lintas negara ini ya, ada perdagangan gelap organ manusia, ada perdagangan barang-barang budaya antik, perdagangan barang-barang palsu, perdagangan gelap satwa liar ya. Nah, kemudian ada penangkapan ikan ilegal. Nah, sebenarnya banyak sekali ya kejahatan-kejahatan lain sebenarnya yang terkait dengan pencucian uang. Jadi dicuci uangnya untuk kejahatan lain ya.
perdagangan gelap satwa liar, ya, penerbangan liar, penambangan liar, ya, hasil dari kejahatan semua ini. Nah, ini kejahatan ini banyak dilakukan dan diperkirakan sekitar 1,6 triliun US dollar dan 2,2 triliun per tahun, ya. Pencucian uang ini tidak hanya masuk ke kantong para pelaku tetapi juga digunakan untuk membiayai kejahatan lain. Kejahatan transnasional ini dapat merusak ekonomi lokal dan nasional pastinya karena merusak lingkungan dan membahayakan kesejahteraan masyarakat. Nah, masalah perbedaan, ya, terkadang ada kasus pencucian uang di luar negeri merupakan tindak pidana, tapi di Indonesia bukan suatu tindak pidana atau sebaliknya sehingga tidak menganut prinsip double kriminal. Nah, ini, ya, pandangan luar dan pandangan Indonesia itu kadang berbeda terkait dengan pencucian uang, ya, sehingga dia tidak menjadi kriminalitas ganda. Berdasarkan jumlah kasusnya, tren pencucian uang lintas negara ini tidak dapat dianggap sedikit dalam periode 2014-2017. Permintaan bantuan hukum asing atau mutual legal assistance ini untuk pengusutan pencucian uang terus bertambah. Kondisi ini menjadi kendala karena penyidik harus melibatkan pihak asing sehingga memerlukan waktu lebih lama. Hambatan lain yang sering dialami penyidik dalam pengusutan yaitu mendatangkan saksi dan korban. Nah, hal ini menyebabkan penyidik sulit mengumpulkan alat dan barang bukti kejahatan pencucian uang karena memang sulit, ya, membuktikan bukti-buktinya ketika dia sudah memanipulasi hasil kejahatan menjadi hal yang lain, ya. Nah, jadi berbagai kendala yang dihadapi pada saat pengungkapan pencucian uang ini terkait foreigner predicate crime antara lain kesulitan menghadirkan saksi dan korban yang berada di luar negeri dan harus dibawa ke Indonesia, ya, yang sulit. Nah, meski Indonesia pernah tergabung sebagai anggota dalam Financial Action Task Force, organisasi internasional anti pencucian uang, ya, namun memang PPATK menyebut adanya ancaman pencucian uang di luar negeri atau money laundering offshore, di mana suatu tindak kejahatan dilakukan di Indonesia dan dialihkan keluar Indonesia melalui sistem keuangan, ya, offshore, ya, money laundering offshore. Kemudian ada money laundering yang dapat mempersulit pengendalian moneter dengan mengurangi pendapat negara dan mempertinggi risiko negara, di mana dapat menciptakan instabilitas sistem keuangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Nah, itu sedikit terkait dengan transnasional mengenai pencucian uang, ya. Mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.